Anies Baswedan adalah gerakan rakyat dan gerakan rakyat adalah Anies Baswedan. Ya, suatu partai yang lahir di saat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sedang turun. Partai Gerakan Rakyat hadir dengan membawa nilai-nilai perubahan. Ada integritas, ada transparansi, keterbukaan, dan juga ada kebersamaan gotong royong. Musyawarah pun juga tidak akan ditinggalkan. Kita lihat seiring berjalannya Partai Gerakan Rakyat, sistem audit partai keuangannya terbuka. Setiap bulan, teman-teman publik bisa melihat di akun Gerakan Rakyat bagaimana uang keluar masuk partai selalu diupdate. Yang rasa-rasanya kalau kita membahas anggaran partai itu sangat tabu dan mengerikan. Tapi Partai Gerakan Rakyat hadir membawa nilai-nilai itu, transparansi, terbukaan. Nilai yang dibawa oleh Partai Gerakan Rakyat, insya Allah ke depan akan selalu berkomitmen, terus berintegritas, bahwa apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan semoga teman-teman yang bergabung di Partai Gerakan Rakyat terus bisa berjuang ke depan demi Indonesia yang adil dan lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa gerakan rakyat ini adalah kumpulan pendukung Anies Baswedan pada saat Pilpres 2024. Orang-orang ataupun sosok-sosok yang ada ini itu dari basis organ-organ relawan, organisasi-organisasi ataupun kelompok-kelompok relawan yang saat itu mendukung Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan ini adalah sosok yang merepresentasi cita-cita perubahan. Ya, setelah itu ketika hadirnya gerakan rakyat ini, tentunya tokoh yang menjadi inspirasi lahirnya gerakan rakyat tidak bisa dipungkiri, ini adalah Anies Rashid Baswedan. Kehadiran Anies sangat penting. Satu sebagai lokomotif, dua sebagai simbol cita-cita perubahan, dan tiga ini menjadi sosok yang mewakili seluruh cita-cita dan harapan tadi. Ibu sekalian, kita tinggal di wilayah Asia Tenggara yang penduduknya lebih dari 650 juta dan 280 dari angka itu adalah warga Indonesia. Lalu kita lihat posisi kita di Asia. Di sisi timur ada beberapa unsur kekuatan, di sisi selatan ada unsur kekuatan. Di timur ada Tiongkok yang paling besar, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, ada masyarakat Taiwan. Ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan wilayah yang suasananya teduh. Tegang, tak terbayangkan utara dan selatan, antara Korea Selatan dan Utara tegang, antara Tiongkok dengan Jepang tegang, antara Korea Selatan dengan Tiongkok tegang. Ini wilayah yang tegang. Masuk ke Asia Selatan, ada India yang sangat besar. Di situ ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka. Atasnya sedikit ada Afghanistan. Wilayah itu bukan wilayah yang teduh, ini wilayah tegang. Wilayah tegang di situ semua. Tapi begitu masuk ke antara keduanya, namanya Tenggara. Di situ ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan 5 negara lainnya. Wilayah ini tidak tegang, wilayah ini teduh, dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi kita kalau melihat ini, inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia, kekuatan masa depan di dunia. Kenapa? Karena kita memiliki bekal dan menjaga, membuat wilayah ini teduh tidak sebentar. Dimulai tahun 65 lewat pertemuan Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Belum ada ASEAN. Belum ada ASEAN. Yang ketemu pertama siapa? Menteri-menteri pendidikan. Dan Menteri Pendidikan itu berkumpul lalu bilang, kita tidak mungkin wilayah ini tenang teduh kalau pendidikan kita tidak berinteraksi sama-sama. Mulai dari pendidikan, dan dari pendidikan itulah lalu pertemuan pertama kali tahun 65. Setelah itu baru gagasan membentuk ASEAN terbentuk, dan akhirnya terjadilah sebuah wilayah baru yang kita kenal kolaborasinya sebagai namanya ASEAN. Dan hari ini, Bapak sekalian, kalau ditanya ibu kota ASEAN di kota mana ya? Ibu kota ASEAN itu di mana, Bapak Ibu? Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah ibu kota ASEAN.
Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN supaya pas setiap hari mengingatkan penggunanya bahwa Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi Jakarta juga ibu kota ASEAN. Dan di Jakarta ini, Bapak Ibu lihat, semua kedutaan internasional di sini punya dua duta besar, satu duta besar untuk Indonesia, satu duta besar untuk ASEAN. Dan kalau Bapak Ibu datang ke kedutaan Indonesia di luar negeri, pasti muncul dua bendera juga, satu bendera Indonesia, satu bendera ASEAN. Nah, saya ingin menyampaikan pada semua bahwa Indonesia punya ruang yang sangat besar untuk berperan di wilayah Asia Tenggara, Asia, apalagi dunia. Nah, syarat untuk bisa melakukan itu, PR domestiknya harus beres. PR domestiknya, karena kewibawaan di dunia internasional dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh. Ketika kita mengatakan kepada dunia bahwa kita harus mementingkan persoalan lingkungan hidup, orang tanya, you udah beresin belum soal lingkungan hidup? Ketika kita mengatakan pada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia, you udah beres belum soal hak asasi manusia? Ketika kita mengatakan pada dunia bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, ada demokrasi tidak di tempat Anda? Karena itulah mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga. Selain tugas Republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas Republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dani. Kalau kita melihat teman-teman, bagaimana gebrakan-gebrakan hebat Anies Baswedan, ya, tokoh yang inspiratif, tokoh yang membanggakan, tokoh yang membuat kita yakin bahwa gagasan perubahan itu perubahan untuk perbaikan, teman-teman, ya, seperti yang digagas oleh Anies. Itu ya bisa saja terjadi ketika Anies memimpin, ya. Kalau kita melihat bagaimana sejarahnya Anies, ya, beliau itu adalah seorang akademisi intelektualitas, ya. Beliau pernah di konferensi Demokrat, ya, kemudian konferensi Partai Nasdem, teman-teman, ya. Waktu Nasdem masih menjadi ormas. Dan Anies salah satu yang menggagas, ya. Dan sekarang Anies akan menjadi penggagas juga, ya, Partai Gerakan Rakyat bersama-sama dengan para relawan, para timnya, teman-teman. Dan ini membanggakan sekali, ya, bagaimana Anies kemudian, ya, kalau kita melihat ketokohan Anies ini sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana Anies menjadi tokoh yang sentral, teman-teman, tokoh yang dapat dibanggakan. Tidak heran kalau pendukung Anies itu banyak. Dan tidak sedikit juga yang tidak suka dengan Anies. Tidak sedikit juga yang akhirnya kan mengkritik, menyindir, ya. Selalu membuka, ada rekam jejak Anies lah dan sebagainya, teman. Ya, cara mereka menjatuhkan Anies seperti itu, ya. Namun Anies adalah tokoh yang sangat luar biasa. Bagaimana ia kemudian sekarang ya buktinya bahwa Anies bukan di permintaan pemerintah, teman-teman. Beliau di luar pemerintah, oposisi, namun beliau tetap berkontribusi untuk negara, ya. Caranya bagaimana ia mengajar, membantu orang, teman-teman. Caranya bagaimana ketika ada bencana, ya, Anies membuat sebuah organisasi, aksi bersama untuk membantu masyarakat, ya, yang membutuhkan. Itu adalah bukti nyata, bukti konkret yang Anies lakukan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar, ya. Sampai jumpa lagi.